misalnya kita beralasan sibuk dengan aktivitas kita dan seterusnya, tilawah kita juga kedodoran. Target memperbanyak pemahaman kita juga tentang agama Islam ini, karena ya sangat ironi juga kita tidak mau menambah pemahaman tentang Islam kita, karena Allah alam, Rasul atau ada ungkapan bahwa umat agama Islam ini tertutupi oleh umat Islam sendiri. Maksudnya adalah ketika umat Islam itu tidak memahami secara komprehensif ajaran agama Islam, maka itu bisa menjadi semacam bumerang buat orang-orang lain yang ingin masuk Islam, karena mereka melihat orang Islam itu tidak disiplin, teroris dan seterusnya. Mungkin yang penting adalah pemahaman kita tentang Islam dan juga perencanaan waktu dalam bulan Ramadan, karena mungkin berkaitan dengan cuti kita, mungkin berkaitan dengan target deadline tesis atau disertasi atau paper atau jurnal. Mungkin kita harus menyiapkan itu semua agar kita nanti beribadah pada bulan Ramadan itu bisa tenang, bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Dan juga pada waktu itikaf misalnya, bagaimana kita merencanakan itikaf kita 10 hari terakhir. Mungkin itu beberapa persiapan yang perlu kita laksanakan. Semoga kita bisa mempersiapkannya. Dan mungkin selanjutnya adalah kita langsung ke adab dan kiat mengisi Ramadan saja. Yang pertama adalah puasa harus dilakukan dengan motivasi karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, ya. Jangan sampai kita, ya mungkin kita sudah tahu pentingnya niat, pentingnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi, ya, yang artinya semua amal Ibnu Adam adalah untuknya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Sesungguhnya ia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya demi aku. Orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, ya. Sekali pada waktu berbuka puasa, dan yang lain adalah pada waktu bertemu Robnya, Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalau kita melihat juga perintah terhadap ajaran untuk melaksanakan puasa ini sendiri, itu Allah memerintahkannya secara halus, mewajibkannya secara halus, tidak secara langsung. Kalau puasa, kalau sholat, kita lihat dalam Al-Quran, aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Atau kalau zakat, wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Tapi kalau puasa ini disampaikan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Sudah ditulis sejak zaman dahulu bahwa kita diperintahkan untuk sholat, tapi tidak diperintahkan untuk puasa, tapi tidak secara langsung sumu, berpuasalah, tidak begitu. Ya subhanallah, suatu penghargaan Allah terhadap puasa ini. Maka pentingnya niat itu harus kita perbaharui. Selanjutnya adalah disunahkan bagi yang berpuasa memperlambat makan sahur dan mempercepat berbuka, ya. Disunahkan untuk melaksanakan sahur, mengakhirkan sahur, dan mempercepat berbuka. Insyaallah kita semua sudah tahu. Selanjutnya berdoa ketika berbuka puasa.
Kita sering sudah menghafalnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat tamau wa talatul uridu wa tabatal ajru insyaallah taala berahmatika ya arhamar. Ada riwayat, ada ulama yang mengatakan itu hadis itu ya memang tidak sahih ya, tapi ada yang bilang hasan. Terus ada juga beberapa yang mengatakan itu adalah maksurat dari sahabat, para sahabat. Terus yang lain lagi adalah memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Insya Allah kita akan mendapat pahala sebagaimana mereka berpuasa. Kita juga dianjurkan untuk menjaga mata, telinga, dan lidah serta anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang tidak ada faedahnya. Karena Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak menjauhkan kata-kata dan perbuatan bohong, maka Allah tidak menerima puasanya. Ya. Kadang ya itu juga terkait dengan kebiasaan kita. Ketika kita sudah berbiasa bergibah, berbohong, kadang itu susah maka kita sering beristighfar. Juga susahnya menjaga mata terutama di Jepang ini ya. Dan yang lainnya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kita sebagaimana yang tadi disampaikan berkaitan dengan target-target kita, yaitu tilawah kita, tadarus kita, dan juga telaah kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran saja tanpa mengetahui isinya. Dan memang yang lebih utama adalah kita mengerti bahasa Arab, karena ketika membaca Al-Quran dan mengerti bahasa Arab walaupun mungkin sedikit ya, insya Allah itu akan ada kesannya, ada maknanya. Karena memang bagaimanapun terjemahan itu kandungannya beda dengan bahasa aslinya. Dan amalan-amalan lain yang zikir, doa, dan seterusnya. Mengenai doa ini, subhanallah, Allah sudah mengkhususkan ketika membahas tentang kewajiban puasa, tentang bagaimana kita berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tersebut. Di tengah-tengahnya adalah ayat-ayat tentang pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika orang itu bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku mengabulkan doa-doa. Jika ada orang yang berdoa kepadaku, maka berdoalah kepadaku dan berimanlah kepadaku agar kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan sedangkan asbabun nuzul ayat ini adalah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, apakah Allah itu jauh sehingga aku harus berteriak ketika berdoa, ataukah Allah itu dekat sehingga aku harus berbisik, aku cukup berbisik? Maka Rasulullah diam, mungkin menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ya, subhanallah, salah satu fasilitas yang diberikan kepada seorang muslim yang menjadi senjata orang muslim juga, yaitu doa. Maka di bulan Ramadan dan juga mulai sekarang kita berdoa dengan hati yang khusyuk. Semoga
dan beberapa hal lain, yaitu